Gudang Anda berantakan, sering menemukan produk yang expired. Bisa jadi gudang Anda belum menerapkan sistem FIFO. Apa itu sistem FIFO? Mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Murabah Coach. Hari ini kami akan bahas topik yang sangat penting dalam manajemen bisnis, yaitu mengoptimalkan manajemen persediaan dengan prinsip FIFO. Jika Anda adalah seseorang pengusaha atau pemilik bisnis, atau bahkan Anda seorang yang tertarik dalam dunia bisnis, video ini akan sangat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana metode FIFO dapat membantu perusahaan Anda. Mengapa penting untuk memahami FIFO? Nah, mari kita mulai dengan membahas mengapa FIFO itu penting. FIFO itu adalah singkatan dari first in, first out. Ini adalah prinsip dasar dalam pengelolaan persediaan. Ide sederhananya adalah bahwa barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang akan menjadi pertama kali yang keluar. Jadi, bagaimana hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan Anda. Nah, selain FIFO, saya akan sedikit memberikan penjelasan selain cara penataan produk selain yang ada di FIFO, metode lain yang ada di FIFO. Sekarang kita masuk metode yang pertama, yaitu adalah metode LIFO, last in, first out. Penjelasannya, LIFO adalah kebalikan dari FIFO. Dalam metode ini, barang yang terakhir masuk ke dalam gudang akan menjadi barang yang pertama kali keluar. Dengan kata lain, yang lebih baru akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. LIFO sering digunakan dalam situasi di mana harga barang cenderung naik seiring berjalannya waktu. Dalam akuntansi, nilai persediaan dalam laporan keuangan dihitung berdasarkan biaya barang yang terbaru. Keuntungan jika kita menggunakan LIFO, LIFO dapat mengurangi pajak penghasilan saat harga barang naik karena menghasilkan laba yang lebih rendah. Ini dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak mereka, sementara menjaga arus kas yang lebih tinggi. Kerugian jika kita menggunakan LIFO adalah LIFO tidak cocok untuk bisnis yang menjual produk dengan tanggal kadaluarsa atau yang beroperasi dalam lingkungan deflasi. Selain itu, metode ini seringkali menghasilkan nilai persediaan yang lebih rendah dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi rasio keuangan dan valuasi perusahaan. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode rata-rata. Penjelasannya, dalam metode ini, nilai persediaan dihitung berdasarkan rata-rata biaya per unit barang yang ada di dalam gudang. Biaya total persediaan dibagi dengan jumlah unit persediaan. Metode ini cukup sederhana dan sering digunakan untuk persediaan yang tidak memiliki karakteristik tertentu. Keuntungan jika kita menggunakan metode rata-rata ini adalah metode ini sederhana dan mudah dikelola. Ini cocok untuk persediaan dengan biaya perolehan yang bervariasi dan acak. Kerugiannya, metode ini tidak mempertimbangkan urutan kedatangan barang yang dapat menjadi masalah bisnis yang menjual produk dengan tanggal kadaluarsa atau yang memerlukan manajemen persediaan yang lebih presisi. Sekarang kita masuk ke metode yang lain, yaitu metode penilai bahan pertama keluar. Penjelasannya, metode ini mencoba untuk menggabungkan LIFO dan FIFO. Barang yang lebih lama akan dijual terlebih dahulu, seperti dalam metode FIFO. Tetapi nilai persediaan dalam laporan keuangan dihitung berdasarkan biaya barang yang lebih baru, seperti dalam metode LIFO. Ini digunakan lebih jarang daripada FIFO atau LIFO secara murni. Keuntungan jika menggunakan ini adalah ini dapat membantu perusahaan menghindari efek pajak negatif dari LIFO, sementara masih memperhitungkan prioritas stok yang lebih lama. Kerugian jika kita menggunakan ini adalah metode ini kompleks dan mungkin sulit dikelola dengan baik. Dalam beberapa kasus, metode ini tidak diterima dalam praktek akuntansi. Sekarang kita akan fokus ke FIFO. FIFO adalah metode yang mengutamakan penggunaan barang yang pertama kali masuk ke gudang sebagai barang yang pertama kali keluar. Ini berarti stok yang lebih lama akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis barang, termasuk yang memiliki tanggal kadaluarsa atau tanggal expired. Tujuan utama dari prinsip FIFO ini adalah bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kadaluarsa barang dan menjaga kualitas produk. Hal ini juga membantu dalam akurasi perhitungan persediaan barang dan manajemen biaya. Sekarang kita masuk ke keterbatasan FIFO. FIFO mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis bisnis atau situasi. Misalnya dalam situasi di mana barang yang cenderung harganya turun seiring berjalannya waktu. FIFO mungkin tidak menghasilkan laba yang optimal.
Pilihan metode menataan gudang atau pengelolaan persediaan akan sangat tergantung pada jenis bisnis, karakteristik persediaan, tujuan keuangan, dan peraturan yang berlaku. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan, dan perusahaan harus memilih yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekarang kita akan masuk ke dalam keuntungan jika kita menggunakan FIFO. FIFO akan membantu menghindari kerugian akibat kadaluarsa barang atau expired barang. Dengan metode ini, stok yang lebih lama akan dijual terlebih dahulu, sehingga Anda tidak akan terjebak dengan barang yang kadaluarsa. Ini sangat penting jika bisnis Anda berhubungan dengan produk dengan tanggal kadaluarsa atau expired. Misal Anda menjual makanan atau obat-obatan. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai mengimplementasikan FIFO di perusahaan Anda? Yang pertama adalah Anda harus bisa memberikan penomoran barang. Setiap barang harus memiliki label atau nomor yang unik. Ini membantu dalam identifikasi yang akurat. Nomor ini biasanya mencakup informasi seperti nama barang, nomor batch jika ada, dan tanggal kedatangan. Penyimpanan terpisah. Barang yang lebih lama harus disimpan secara fisik terpisah dari barang yang lebih baru. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan zona atau rak khusus untuk barang yang lebih lama. Dalam gudang bisa digunakan konsep zona FIFO yang jelas untuk memisahkan barang berdasarkan urutan kedatangan. Tanggal kedatangan yang jelas. Pastikan tanggal kedatangan barang yang lebih lama ditampilkan dengan jelas pada kemasan atau label. Ini memudahkan petugas gudang atau staf penjualan untuk mengidentifikasi barang dengan benar. Metode pemisahan. Ketika melakukan pengambilan barang untuk dijual atau untuk digunakan, pastikan metode pemisahan FIFO dipatuhi. Artinya, ambil barang yang memiliki tanggal kedatangan yang lebih awal daripada yang lain. Rotasi persediaan. Gunakan sistem rotasi persediaan yang baik. Ini berarti menjaga persediaan yang lebih lama di depan dan paling dekat dengan pintu keluar. Ketika barang-barang baru tiba, letakkan mereka di belakang barang yang sudah ada. Pemantauan rutin. Lakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin terhadap stok barang. Pastikan bahwa barang yang lebih lama tetap berada di depan dan masih dalam kondisi yang baik. Jika ada barang yang mendekati tanggal kadaluarsa atau tanggal expired, pertimbangan untuk segera menjualnya lebih cepat dengan cara menurunkan harganya. Penggunaan label waktu. Selain nomor batch, Anda juga dapat menggunakan label waktu atau penanda khusus untuk menunjukkan tanggal kedatangan barang. Ini bisa berupa stiker, tanda tanggal, atau label khusus. Poinnya adalah gimana caranya label tersebut bisa mudah terlihat. Pelatihan karyawan. Pastikan bahwa semua karyawan yang terlibat dalam pengelolaan persediaan memahami dan melaksanakan prinsip FIFO dengan benar. Sediakan pelatihan jika memang diperlukan. Sistem pengelolaan persediaan. Gunakan sistem pengelolaan persediaan yang mendukung FIFO. Sistem ini dapat membantu Anda melacak persediaan dengan efisien, menghitung nilai persediaan dengan benar, dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan prinsip FIFO. Pemantauan dan audit. Lakukan pemantauan dan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa FIFO diikuti dengan benar. Jika terdapat penyimpangan, tindakan perbaikan harus segera diambil. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas terkait pengaruh FIFO dalam hal keuangan. Yang pertama, pengaruhnya ke laba bersih. Metode FIFO cenderung menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode persediaan lainnya ketika harga barang-barang naik seiring berjalannya waktu. Ini karena FIFO mengutamakan penjualan barang dengan biaya perolehan yang lebih rendah yang dapat meningkatkan margin laba. Pengaruh pada nilai persediaan. Nilai persediaan dalam laporan keuangan perusahaan akan berbeda tergantung pada metode pengelolaan persediaan yang digunakan. Dengan FIFO, nilai persediaan mungkin lebih tinggi karena barang yang lebih baru dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Ini dapat mempengaruhi perhitungan aset bersih dan rasio keuangan lainnya. Pengaruh pada arus kas. Metode FIFO dapat mempengaruhi arus kas operasi perusahaan. Jika persediaan yang lebih lama dijual dengan harga yang lebih tinggi, perusahaan mungkin menghasilkan lebih banyak arus kas dari operasi. Tetapi dengan konsekuensi, barang akan lebih lama untuk dijual. Begitu pula sebaliknya, jika Anda menjual produk lama, kita jual dengan harga yang terlalu kecil. Ini juga akan menghasilkan arus kas yang lebih sedikit, tapi barangnya akan lebih cepat habis dan perputaran barangnya akan lebih terjaga.
Jadi, saran saya, mari kita mulai segera menerapkan FIFO dalam pengelolaan persediaan kita dan mengoptimalkan bisnis kita. Ingat, dengan FIFO kita dapat menghindari kerugian, meningkatkan kualitas produk, dan menjaga akurasi perhitungan persediaan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau bertanya dalam kolom komentar. Pastikan Anda berlangganan channel kami agar Anda dapat tetap mendapat informasi dengan topik bisnis yang berguna lainnya. Terima kasih karena telah menonton. Saya Aziz Kuncoro dari Murabak Coach. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.